Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algozi Utama Medan, NIM H05180005. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pakan pada ternakan kambing rakyat milik Pak Widodo. Yang pertama, pakan adalah suatu bahan yang dikonsumsi ternak yang di dalamnya mengandung energi dan zat-zat gizi atau keduanya. Pakan adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh seekor hewan yang mampu menyajikan unsur hara atau nutrien yang penting untuk perawatan tubuh, pertumbuhan, pengemukan, kemudian reproduksi dan produksi menurut Hartadi et al. 1986. Kemudian kita langsung ke pakan hijauan. Pakan pada kambing biasanya terdapat dua macam, yaitu pakan hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan yaitu biasanya rumput atau daun-daunan yang di peternakan Pak Widodo ini dia memakai daun pisang untuk makanan kambing tersebut. Biasanya untuk sekali atau sehari biasanya memakai 6 kilo hijauan. Kemudian kita masuk ke pakan konsentrat. Konsentrat sendiri mempunyai definisi, yaitu bahan pakan yang digunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan pakan dan dimaksudkan untuk disatukan atau dicampur sebagai suplemen atau bahan pelengkap menurut Hartadi et al. 1980. Kemudian untuk kambing jantan biasanya konsentratnya kurang lebih 1 kg. Konsentrat yang terdiri dari campuran 1 bagian dedak dengan 1 bagian bungkil kelapa ditambah garam secukupnya adalah cukup baik sebagai pakan penguat. Pakan penguat tersebut diberikan sehari sekali dalam bentuk bubur yang kental. Berarti konsentrat ini nanti dicampur dengan air. Kemudian menurut Murtijo 1993 menjelaskan bahwa konsentrat untuk ternak kambing umumnya disebut sebagai pakan penguat atau bahan baku pakan yang memiliki kandungan serat kasar kurang dari 18% dan mudah dicerna. Maka penguat dapat berupa dedak jagung, ampas tahu, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah atau campuran pakan tersebut. Ada juga dari menurut Siregar 1990 standar nutrien dalam konsentrat untuk mengemukan kambing protein minimal 16% dan serat kasar kurang 18%. Pada peternakannya Pak Widodo ini mungkin memakai konsentrat dari dedak dan bungkil kelapa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar, NIM H05180059. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen breeding pada peternakan kambing rakyat milik Pak Widodo. Peternakan kambing rakyat milik Pak Widodo tidak melakukan manajemen breeding karena Pak Widodo hanya memelihara kambing dengan jenis kelamin pejantan sejumlah 31. Kambing pejantan tersebut digunakan sebagai kambing penggemukan yang akan digemukkan kemudian akan dijual kembali. Menurut Sarwono tahun 2008 menyatakan bahwa bibit yang baik yaitu harus sehat, tampak bersemangat, aktif bergerak, kepala selalu tegak, mata bercahaya, rambut mengkilat, bentuk badan normal, badan besar atau sedang, kaki lurus, jarak antara kaki lebar dan tulang rusuk berkembang. Kambing yang dibeli oleh Pak Widodo tersebut berasal dari pasar-pasar hewan yang diseleksi mandiri oleh Pak Widodo yang kemudian dibesarkan di kandang Pak Widodo dalam waktu 4-8 bulan. Kenapa Pak Widodo memilih untuk memelihara kambing jantan? Karena selama beliau berpengalaman hampir 15-20 tahun, beliau banyak mengalami kegagalan ketika memelihara kambing betina, seperti anak yang mati setelah dilahirkan, kemudian anak kambing yang hanya berusia mungkin sampai 2 minggu. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko kerugian, Pak Widodo lebih memilih untuk memelihara kambing jantan untuk digemukkan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Dewi Mawas pribadi, NIM H051804. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang manajemen perkandangan. Dapat dilihat dari video yang telah diputar bahwa tipe kandang yang digunakan peternakan Pak Widodo ini merupakan tipe kandang panggung yang terbuat dari kayu maupun bambu. Di bagian bawahnya terdapat suatu beton yang berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat kandang supaya tidak roboh. Di bagian depannya terdapat suatu tempat yang berfungsi untuk tempat pakan maupun tempat minum, dan di bagian alas depannya terdapat suatu bambu halus yang berfungsi sebagai supaya ternak tidak keluar dan tidak menginjak-injak pakan. Bagian dalamnya terdapat alas berbentuk kayu yang dibuat bersela-sela supaya kotoran dapat jatuh dan dapat mempermudah peternak untuk membersihkannya. Kandang berukuran 120x150 ini dapat menampung 3-4 ekor domba maupun kambing. Menurut beberapa pendapat dari hasil penelitian Sugeng dan Sudarmono tahun 2005, tipe kandang domba dan kambing dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tipe kandang panggung dan tipe kandang lemprak. Kandang tipe panggung merupakan kandang yang konstruksi lantainya dibuat sistem panggung. Tipe kandang ini memiliki kolong yang bermanfaat sebagai penampung kotoran dan air kencing domba. Kandang beralas kayu dan berjarak 0,5-2 meter dari tanah. Tipe kandang lemprak merupakan tipe kandang yang tidak dilengkapi alas kayu, tetapi ternak beralas kotoran dan sisa-sisa hijauan pakan. Jadi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu memang kandang tipe panggung. Dan ini ada menurut hasil penelitian Tunggara tahun 2006, penggunaan tipe kandang panggung memudahkan bagi peternak dalam membersihkan kandang dari kotoran dan sisa-sisa rumput yang di bawahnya. Lantai kandang dibuat bercelah sehingga kotoran ternak tertumpuk di atas kandang. Menurut Woodgate tahun 2006, kandang panggung memiliki keunggulan, yaitu kandang relatif lebih bersih karena kotoran dan air kencing jatuh ke bawah. Lantai kandang lebih kering dan tidak becek. Kuman penyakit, parasit, dan jamur yang hidup di lantai kandang dapat ditekan perkembangannya. Namun ada kelemahannya, yaitu dari kandang panggung, yaitu pembuatannya relatif mahal, risiko kecelakaan karena ternak terperosok atau jatuh lebih besar, dan kandang memikul beban berat dari ternak yang ada di atasnya. Jadi menurut ketiga pendapat tersebut sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh peternakan Pak Widodo. Perkenalkan, saya Nasiatul Hamimah, NIM H051804. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen limbah ternak. Menurut Bambang tahun 2008, limbah ternak sendiri merupakan hasil buangan metabolisme ternak seperti kotoran dan urin. Nah, untuk di peternakan Pak Widodo atau peternakan yang dikunjungi oleh kelompok kami, di sana manajemen limbah ternak belum terlalu diperhatikan. Biasanya kotoran hanya akan ditumpuk di bawah kandang saja, dan kemudian dijual ke pengepul sekitar 4-6 bulan sekali dengan harga sekitar Rp4.000 saja. Nah, kenapa di tempat Pak Widodo belum menerapkan manajemen sistem dari pengolahan limbah? Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, Pak Widodo mengaku bahwa beliau belum sanggup untuk mengolah secara mandiri, yang mana beliau lebih memilih untuk menjual ke pengepul. Beliau juga berkata bahwa untuk kandangnya bersih saja sudah cukup, jadi beliau belum sempat terpikirkan untuk mengolah secara mandiri.
keadaan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suarso pada tahun 2017. Beliau mengemukakan bahwa kebanyakan peternak kambing di Indonesia masih belum menerapkan manajemen limbah ternak dengan baik dan benar. Kebanyakan peternak di Indonesia itu masih menumpuk kotoran kambing di bawah kandang saja. Padahal sebenarnya apabila ternak kambing sendiri, limbahnya apabila diolah itu akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Limbah dari ternak kambing dapat diolah menjadi pupuk padat organik, pupuk cair organik, ataupun bisa juga dibuat menjadi biogas. Nah, menurut Wayan pada tahun 2014, kotoran kambing yang terdiri dari urin, feses, beserta sisa pakan akan memiliki kandungan nitrogen yang lebih tinggi dan potensinya akan lebih baik apabila dibandingkan dengan kotoran ternak saja. Nah, untuk pembuatan pupuk padatnya sendiri yaitu dilakukan dengan pencampuran feses, dolomit, abu, dekomposer, dan kemudian disiram oleh EM4. Pencampurannya sendiri itu dengan cara dibuat seperti lapisan-lapisan. Jadi feses di atasnya itu diberi abu, kemudian dekomposer, kemudian dolomit, lalu paling terakhir itu disiram dengan larutan EM4. Setelah lapisan jadi, kemudian disimpan selama seminggu full dan dalam keadaan tertutup rapat. Kemudian untuk pembuatan pupuk cairnya sendiri yaitu dilakukan dengan pelarutan atau pencampuran dari bakteri EM4 dan molasses yang kemudian dicampur dengan air dengan perbandingan 1:2. Lalu campuran tersebut dimasukkan ke dalam drum berisi urin. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam drum urin, diratakan sekitar 15 menit, lalu ditutup rapat selama kurang lebih seminggu. Nah, kemudian untuk pengolahan seperti biogas itu sendiri dilakukan dengan cara pencampuran kotoran dengan air, perbandingannya 1:2. Kemudian dimasukkan ke dalam digester. Nah, di dalam digester ini nanti akan terjadi proses produksi biogas. Di dalam digester ini akan menghasilkan cukup banyak biogas hanya dalam kurun waktu kurang lebih 8 hari. Setelah biogas terkumpul, biogas dapat digunakan atau dioperasikan untuk bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, untuk pengisian dari bahan dasar biogas sendiri ini yakni dilakukan setiap hari, sekitar 10% dari volume bahan biogas tadi, atau lebih tepatnya itu sekitar 10% dari volume digester. Perkenalkan, nama saya Dintia Ayu Lutfitriani, NIM H3418012. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kesehatan yang ada di peternakan Bapak Widodo. Manajemen kesehatan yang ada di peternakan Bapak Widodo masih belum dilakukan secara rutin. Kambing yang habis dibeli biasanya langsung dicampur dengan kambing yang sudah lama dipelihara tanpa dikarantina terlebih dahulu. Kambing di peternakan ini sering mengalami diare, oleh karena itu pencegahan yang dilakukan oleh beliau adalah membersihkan lingkungan sekitar kandang dan menghindari pemberian pakan hijauan yang masih muda. Apabila ada kambing yang terlihat lesu dan nafsu makan mulai menurun, biasanya diberi obat cacing dan vitamin yang dilakukan oleh beliau sendiri dengan bantuan rekannya. Penyakit dapat mengganggu pertumbuhan dan penurunan produksi ternak. Kambing yang sehat memiliki ciri kondisi tubuh yang bagus, gemuk berisi, mata bersinar dan jernih, serta hidung kering. Menurut Susilowati tahun 2011 menyatakan bahwa faktor yang menentukan kesehatan ternak adalah yang pertama, ternak dimandikan minimal 1 minggu sekali. Ternak yang tidak dimandikan maka bulunya akan kotor, lembab, dan gembel, sehingga kuman dapat berkembang biak dengan cepat. Yang kedua adalah pemotongan kuku. Ternak yang tidak dilepas dan tetap berada di kandang, pertumbuhan kukunya akan lebih cepat, sehingga mengganggu ternak dalam berjalan. Untuk seekor pejantan akan mengalami kesulitan untuk mengawini betina. Yang ketiga adalah pencukuran bulu minimal 2 tahun sekali. Menurut Susilarini tahun 2019 menyatakan bahwa upaya manajemen kesehatan dilakukan untuk mencegah dan mengobati penyakit. Upaya pencegahannya yaitu membersihkan kandang dan vaksinasi secara teratur, memberikan obat cacing minimal 3 bulan sekali, dan memisahkan kambing yang sakit di kandang karantina.
Upaya pengobatannya adalah mengobati ternak sesuai dengan penyakit yang diderita. Pemeliharaan kesehatan kambing melalui sanitasi, kebersihan kandang, tempat pakan dan minum, serta jalan harus dipantau secara rutin. Lantai kandang segera dibersihkan jika kotoran sudah menumpuk. Manajemen kesehatan di peternakan Bapak Widodo sudah cukup sesuai dengan literatur, namun lebih baik jika diperbaiki lagi. Contohnya, kambing dapat dimandikan seminggu sekali, pemotongan bulu jika sudah mulai panjang, dan pemotongan kuku. Dikarenakan kambing Bapak Widodo merupakan pejantan, jadi panjang kuku sangat mempengaruhi proses perkawinannya. Selain itu, kebersihan kandang dan sanitasi lingkungan juga harus dijaga dengan baik. Pemberian pakan hijauan yang masih muda secukupnya untuk mencegah penyakit diare. Dan apabila ada kambing yang sakit, segera dipisahkan.